Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai content analysis and grounded theory yang akan dipresentasikan oleh saya Nadila, rekan saya Jayanti, dan Rofi Atun. Selanjutnya, apa itu analisis konten? Analisis konten atau analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini melalui penggunaan kategori serta tema yang muncul untuk menghasilkan atau menguji suatu teori. Hal tersebut dilakukan secara sistematik, dapat direplikasi, dapat diamati, dan dapat dibentuk melalui aturan. Menurut Weber 1990, analisis konten dalam hal ini meliputi memulai dan mengakhiri pertanyaan dalam survei, mendeskripsikan fokus, yaitu di mana individu, kelompok, kelembagaan, atau masalah sosial. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan pola dalam komunikasi. Teknik statistik dalam analisis konten meliputi studi kuantitatif dan analisis kualitatif. Bagaimana cara kerja analisis konten? NZ 2002 menyampaikan bahwa analisis konten diawali dengan yang pertama yaitu contohnya menganalisis suatu teks, kemudian mendefinisikan unit analisis, misalnya kata atau kalimat, selanjutnya mengkategorikan yang akan digunakan untuk analisis, selanjutnya mengulas teks untuk mengkode dan menetapkan dalam kategori, selanjutnya menghitung dan mencatat kejadian, kode, serta kategori. Dari sini, analisis statistik dan metode kuantitatif diterapkan yang mengarah pada interpretasi ulang dari hasil. Sederhananya, analisis konten melibatkan pekodean, mengkategorikan, menciptakan kategori yang bermakna menjadi unit analisisnya, kata, frasa, makna, dan lain-lain. Membandingkan kategori-kategori serta menghubungkannya, dan menyimpulkan. Selanjutnya, bagaimana cara kerja analisis konten? Anderson dan Arsenal 1998 mengemukakan sifat kuantitatif dari analisis konten saat menyimpulkan suatu kejadian, yaitu pada tingkatan yang paling sederhana, analisis konten melibatkan perhitungan konsep, kata, atau kejadian dalam dokumen dan melaporkannya dalam bentuk tabel. Pernyataan ini menarik fitur penting dari proses konten analisis. Yang pertama yaitu memecahkan teks menjadi unit analisis, melakukan unit analisis statistik, menyajikan analisis dalam bentuk yang sederhana. Proses analisis konten ini sangat. Langkah yang pertama yaitu pernyataan. Tentukan pertanyaan peneliti yang akan ditangani oleh analisis konten. Pertanyaan peneliti akan memberikan informasi mengenai kemungkinan yang akan dihasilkan dari teori yang akan diuji. Langkah kedua, tentukan populasi dari mana unit teks yang akan dijadikan sampel. Populasi di sini tidak hanya mengacu pada orang, tetapi juga untuk teks domain analisis. Contohnya adalah surat kabar, program, transkrip wawancara, teks buku, percakapan, dokumen publik, skrip pemeriksaan, email, percakapan online, dan sebagainya. Langkah ketiga, tentukan sampel yang akan dimasukkan. Aturan pengambilan sampel pada subjek dapat diterapkan sama dengan pengambilan sampel pada dokumen. Peneliti harus memutuskan apakah akan memilih unit analisis, probabilitas, atau non-probabilitas, sampel dokumen, sampel bertingkat, random sampling, pengambilan sampel domain, cluster sampling, purposive, sistematis, sampling waktu, dan sebagainya. Langkah keempat, tentukan konteks dari pembuatan dokumen. Menurut Flick 1998, mengatakan hal yang diperiksa dalam menentukan konteks dari pembuatan dokumen. Misalnya,
materi tersebut dihasilkan, siapa saja yang terlibat, dari mana dokumen berasal, bagaimana materi itu direkam dan atau diedit, apakah orang tersebut bersedia serta mampu untuk memberikan informasi, dan apakah data tersebut dilaporkan secara akurat. Langkah 5, tentukan unit analisis. Penentuan unit analisis dapat terjadi pada banyak tingkatan, misalnya kata, kalimat, paragraf, keseluruhan teks, objek, dan tema. Menurut Robinson, dalam penentuan unit analisis dibutuhkan pemikiran yang cermat, meliputi analisis surat kabar, jumlah cerita pada topik, inci kolom, ukuran judul, nomor cerita pada halaman, posisi cerita dalam suatu koran, jumlah, dan jenis gambar. Menurut Krippendorff 2004 melanjutkan dengan menyarankan lebih lanjut 5 jenis unit pengambilan sampel. Yang pertama yaitu fisik, misalnya waktu, tempat, ukuran. Yang kedua, sintaksis, yaitu kata-kata, tata bahasa, kalimat, paragraf, bab, seri, dan lain-lain. Yang ketiga, kategoris. Anggota kategoris memiliki sesuatu yang sama. Yang kelima maksud saya, proporsional, menggambarkan konstruksi atau proposisi. Yang keenam, yaitu tematik, menempatkan teks ke dalam tema dan kombinasi kategori. Yang keenam, menentukan kode yang akan digunakan dalam analisis. Kode adalah kata atau singkatan yang menggambarkan peneliti untuk melihat suatu data. Dalam hal ini, tidak seperti angka. Dengan mengkodekan data, peneliti mampu mendeteksi pola kode yang sering terjadi dan kode yang muncul bersamaan. Menurut Hammersley dan Atkinson, mengusulkan bahwa kegiatan pertama di sini adalah membaca ulang data untuk dapat dipahami, kemudian memperhatikan pola yang menarik, apa saja fitur yang tidak terduga, dan apa saja inkonsistensi dan kontradiksi yang jelas antara apa yang orang katakan dan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, langkah ke-7, buat kategori untuk analisis. Kategori adalah pengelompokan utama, konstruksi, atau fitur utama pada teks yang menunjukkan hubungan antara unit analisis. Tahap ini yaitu membangun kategori, biasanya disebut dengan pembuatan domain analisis. Hal ini melibatkan pengelompokan unit menjadi domain, klaster, grup, pola, tema. Menurut Spradley 1979, membangun domain dengan 4 tugas analitik. Yang pertama yaitu memilih sampel catatan lapangan, yang kedua mencari nama-nama benda, yang ketiga mengidentifikasi kemungkinan istilah dari sampel, yang keempat mencari melalui catatan tambahan lainnya. 6 langkah untuk mencapai tugas analitik yaitu memilih hubungan semantik, menyiapkan lembar analisis domain, memilih sampel pernyataan dari responden, mencari kemungkinan istilah dan menyertakan sesuai dengan hubungan sematik yang diidentifikasi. Merumuskan pertanyaan struktural untuk setiap domain yang diidentifikasi, mendaftar semua domain yang dihipotesiskan. Analisis domain bertujuan untuk menentukan hubungan antar simbol. Yang ke-8 yaitu melakukan pengkodean dan mengkategorikan data. Dalam mengkode sepotong transkrip, peneliti menelusuri data secara sistematik, biasanya baris demi baris, dan menulis kode deskriptif di sampingnya dari setiap bagian datum atau data. Misalnya, pada teks, para siswa akan melakukan pemecahan masalah dalam sains, dapat dikodekan dengan masalah. Selanjutnya, teks selanjutnya, misal saya lebih suka mengajar kelas kemampuan campuran, dapat dikodekan dengan kalimat campuran. Dapat dilihat bahwa kode di sini adalah singkatan, memungkinkan peneliti untuk memahami masalah yang mereka tunjukkan karena mereka mirip dengan masalah tersebut.
Misalnya, menganggap nomor sebagai kode untuk setiap bagian datum. Pada nomor tersebut tidak memberikan petunjuk tentang apa yang menyangkut datum atau kategori. Selanjutnya, setelah melakukan pengkodean putaran pertama, peneliti mampu mendeteksi pola, tema, dan mulai membuat generalisasi, misalnya dengan menghitung frekuensi kode. Peneliti juga mengelompokkan kode menjadi kelompok yang lebih umum, masing-masing dengan sebuah kode, yaitu memulai langkah menuju pemfaktoran data. Langkah ke-9, pada tahap analisis data, ada beberapa pendekatan dan metode yang dapat digunakan. Menurut Krippendorff 2004 menunjukkan hal ini mencakup yang pertama, ekstrapolasi, tren, pola, dan perbedaan. Yang kedua, standar, evaluasi, dan penilaian. Yang ketiga, indeks, misal hubungan, frekuensi kejadian, dan kejadian bersama, jumlah item yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, dan yang keempat yaitu representasi linguistik. Setelah frekuensi dihitung statistik, analisis dapat dilanjutkan dengan menggunakan analisis faktor untuk mengelompokkan jenis respon, tabulasi, frekuensi, dan persentase, tabulasi silang untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel, dan yang terakhir, dendrogram, diagram pohon untuk menunjukkan hubungan antara kode dan kategori, serta hubungan kode dan node. Yaitu langkah 10 meringkas. Nah, di sini pada langkah 10 meringkas, itu peneliti menulis ringkasan yang menjadi fitur utama dari situasi yang telah diteliti. Nah, ringkasan tersebut mengidentifikasi faktor utama, isu-isu utama, konsep-konsep utama, dan bidang-bidang utama untuk penyelidikan selanjutnya. Nah, di sini menurut Paton 1980 menyatakan bahwa tahap awal pembuatan teori untuk data kualitatif itu meliputi yang pertama, menentukan fokus penelitian dan analisis. Yang kedua, mengatur, memproses, menyusun, dan memeriksa data. Yang ketiga, menulis atau analisis deskripsi kualitatif. Yang keempat, mengembangkan kategori, karakteristik, dan kode secara induktif. Yang kelima, menganalisis kategori untuk mengidentifikasi klarifikasi jika diperlukan. Yang keenam, mengekspresikan dan mencirikan kategori-kategori melalui perumpamaan. Yang ketujuh, membuat kesimpulan dan spekulasi tentang hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, yaitu step 11, membuat kesimpulan spekulatif. Pada langkah ini merupakan tahap penting, di mana karena mengubah penelitian dari deskripsi ke kesimpulan. Kemudian pada langkah ini mengharuskan peneliti untuk mengajukan beberapa penjelasan terhadap situasi, nah beberapa elemen penting dan bahkan penyebabnya. Kemudian pada langkah ini proses pembuatan hipotesis atau pengaturan hipotesis kerja yang dimasukkan ke dalam generasi teori. Selanjutnya di sini tahap pembuatan teori. Nah, tahap pembuatan teori di sini itu berkaitan dengan grounded teori dan nantinya akan dijelaskan pada subbab yang terakhir. Kemudian di sini ada contoh konten analisis atau analisis isi yang tidak menggunakan analisis statistik, tetapi tetap menunjukkan pendekatan sistematis untuk menganalisis data yang merupakan inti dari konten analisis atau analisis isi. Nah, di sini contohnya, peneliti telah menyalin data berkenaan dengan stres atau tekanan di tempat kerja. Nah, di sini katakanlah sejumlah laporan atau wawancara dengan beberapa guru. Kemudian, hasil laporan atau wawancara diringkas menjadi poin-poin penting. Jika setiap laporan atau wawancara telah ditulis ke dalam file terpisah, maka semuanya disatukan menjadi satu kumpulan data untuk dianalisis. Sehingga apa yang kita miliki sudah ditafsirkan. Bukan kata demi kata, melainkan berupa sebuah data. Kemudian di sini tahap-tahap dalam penelitian dalam analisis konten atau analisis isi. Yang pertama yaitu kutipan komentar interpretatif yang telah ditulis pada data. Nah, dari sisi masing-masing kata di sini disisipkan kode atau kategori atau deskriptor atau huruf kapital, yaitu data rangkuman telah terkumpul menjadi 33 kalimat rangkuman. Yang pertama, stres disebabkan oleh harapan yang kosong.
yaitu stres disebabkan oleh gangguan dari orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di sini dikategorikan sebagai penyebab atau yang menyebabkan dari si stres sendiri. Kemudian yang kedua, stres disebabkan karena adanya tuntutan yang lebih besar dari waktu pribadi untuk memenuhi masalah profesional. Di sini masuk kategori yang menyebabkan. Kemudian yang ketiga, stres berasal dari keharusan untuk mengelola beberapa tuntutan secara bersamaan, merupakan kategori penyebab. Tetapi kenyataannya tuntutan dilakukan secara bersamaan atau serentak, sehingga mereka tidak dapat dikelola sekaligus. Di sini masuk ke kategori alam. Kemudian yang keempat, stres dari satu sumber membawa stres tambahan yang menyebabkan kurang tidur. Di sini masuk ke kategori akibat. Yang kelima, stres merupakan fungsi dari kepentingan yang melekat pada aktivitas atau masalah seseorang yang terlibat. Di sini masuk ke kategori alam. Kemudian, stres disebabkan ketika integritas atau nilai diri sendiri tidak hanya ditantang, tetapi juga dipertanyakan. Di sini masuk ke kategori menyebabkan. Yang keenam, stres berasal dari frustasi. Nah, frustasi itu menyebabkan stres dan lain-lain. Di sini merupakan sebuah lingkaran setan yang termasuk ke dalam kategori alam. Selanjutnya, yang ketujuh, ketika rencana terbaik yang dibuat salah, ini bisa membuat stres. Di sini masuk kategori menyebabkan. Yang kedelapan, lingkaran setan dari stres berpengaruh terhadap ketidakteraturan tidur dan pada akhirnya mempengaruhi stres, yang masuk ke kategori alam. Kemudian yang kesembilan, mengurangi stres akibat sering bekerja merupakan kategori penyebab. Kemudian mengingat bahwa stres tidak akan hilang tetapi justru memburuk. Di sini masuk ke kategori menyebabkan. Yang ke-10, lingkaran setan yang lainnya yaitu efek stres. Nah, efek stres di sini bersifat fisik yang pada akhirnya menyebabkan lebih banyak stres atau tekanan. Yang ke-11, stres berasal dari menurunnya semangat atau tanggung jawab atau sebagai kemarahan atau harapan yang merupakan kategori menyebabkan. Yang ke-12, tekanan pekerjaan menurunkan cita-cita yang menurunkan stres yang merupakan kategori menyebabkan. Yang ke-13, pengurangan stres dicapai melalui persahabatan. Di sini masuk ke kategori penanganan. Yang nomor 14, stres disebabkan oleh hal-hal di luar kendali seseorang. Kemudian, stres muncul melalui penanganan siswa bermasalah. Yang nomor 16, stres terjadi karena kegagalan manajemen atau kepemimpinan. Nomor 17, stres muncul karena tidak adanya pemenuhan. Nomor 18, stres jarang terjadi dengan sendirinya. Biasanya adanya hubungan seperti bola salju yang menggelinding semakin lama semakin bertambah besar. Di sini masuk ke dalam kategori alam. Nomor 19, stres disebabkan oleh memburuknya kondisi profesional yang berada di luar kendali peserta, merupakan kategori penyebab. Di sini, stres muncul melalui kehilangan kendali dan kemandirian, yang merupakan kategori menyebabkan. Nomor 20, stres muncul melalui memburuknya kondisi profesional yang berdampak eksponensial, yang merupakan kategori alam. 21, stres disebabkan ketika standar profesional merasa dikompromikan. Nomor 22, stres terjadi karena masalah tidak terselesaikan. Selanjutnya, stres muncul melalui kompromi profesional yang berada di luar kendali individu. Nomor 24, tingkat stres adalah fungsi dari ukurannya yang menjadikan sebuah bom besar yang menyebabkan kerusakan instan. Di sini masuk ke dalam kategori alam. Nomor 25, stres disebabkan oleh tidak adanya jalan keluar, ibarat botol yang mendapat lebih banyak tekanan. Seperti teko tanpa katup pelepasan, itu akan menekankan logam dan kemudian meledak. Hal tersebut masuk ke dalam kategori menyebabkan. Nomor 26, stres muncul adanya kelebihan beban dan frustasi serta kehilangan kendali. Nomor 27, stres terjadi karena kelebihan beban. 28, stres berasal dari melihat pekerjaan sebelumnya yang dibatalkan oleh ketidakmampuan orang lain. Kemudian, stres terjadi karena tidak bisa mengurangi tingkatan stres itu sendiri. Nah, kemudian nomor 30, stres dapat ditangani melalui relaksasi dan olahraga. Hal tersebut merupakan kategori penanganan. 31, mencoba menghilangkan stres dengan perilaku merusak diri sendiri, seperti hanya minum alkohol dan merokok. Kemudian nomor 32, stres merupakan fungsi dari kepentingan yang melekat pada aktivitas partisipan yang terlibat. Di sini masuk ke dalam kategori alam. Kemudian yang terakhir yaitu
semakin dekat hubungan dengan orang yang menyebabkan stres, maka semakin bertambah stres. Di sini masuk ke dalam kategori alam. Selanjutnya pada tahap 2, di sini yaitu urutkan data ke dalam judul atau bagian utama. Nah, judul di sini terbagi menjadi 4, yaitu penyebab stres, sifat stres, akibat dari stres, dan yang terakhir yaitu penanganan stres. Kemudian pada tahap 3, yaitu buat daftar topik dalam setiap bagian atau judul utama dan letakkan frekuensi di mana materi tersebut disebutkan. Nah, di sini untuk setiap bagian utama, data yang relevan itu disajikan bersama-sama. Dan di sini tanda perhitungan atau slice ditempatkan terhadap beberapa kali masalah tersebut telah disebutkan oleh guru. Nah, di sini misalkan di sini penyebab stres. Penyebab stres di sini ada yaitu harapan yang kosong, kemudian slice cita-cita, slice. Kemudian gangguan, slice. Kemudian selanjutnya pengaruh lain yang tidak menarik, juga sama, diberikan slice juga. Kemudian orang lain mengecewakan diri mereka sendiri. Lalu tuntutan profesional, misalkan di sini siswa bermasalah. Lalu tuntutan waktu pribadi dan tugas-tugas profesional. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada 3 slice di mana mengorbankan diri sendiri atau standar profesional dan integritas seseorang. Jadi di sini diberikan slice sebanyak 3 karena berdasarkan jumlah masalah yang dialami oleh seorang guru tersebut. Lalu di sini ada sifat stres. Sifat stres di sini yaitu stres merupakan fungsi dari kepentingan yang melekat pada isu-isu kegiatan oleh para peserta. Di sini diberikan slice. Lalu stres dibangun ketika terlalu banyak tuntutan secara bersamaan dibuat sehingga tidak dapat dipecahkan. Slice. Kemudian bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif di sini itu seperti bola salju yang menggelinding sampai mencapai titik puncaknya. Kemudian yang keempat, stres adalah lingkaran setan. Di sini diberikan slice 2 kali. Kemudian yang kelima, efek stres bersifat eksponensial. Yang keenam, tingkat stres adalah fungsi dari ukurannya. Yang ketujuh, jika stres tidak memiliki jalan keluar, maka menyebabkan stres secara berlebihan. Di sini diberikan 2 slice. Yang kedelapan, penanganan stres dapat menyebabkan perilaku merusak diri. Di sini contoh penanganan stres yang dapat menyebabkan perilaku merusak diri itu seperti hanya merokok atau alkohol. Kemudian yang kesembilan, stres merupakan fungsi dari kepentingan yang terikat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partisipan. Slice. Kemudian yang terakhir, semakin dekat hubungan dengan orang yang menyebabkan stres, maka semakin bertambah stres. Di sini akibat dari stres. Nah, akibat dari stres di sini seperti halnya kurang tidur atau reaksi fisik. Di sini diberikan 2 slice. Kemudian, efek dari stres itu sendiri menyebabkan stres yang berlebihan. Lalu yang terakhir, perilaku merusak diri sendiri. Slice. Lalu penanganan stres. Nah, di sini penanganan stres itu dapat dilakukan dengan tindakan fisik atau latihan. Di sini diberikan slice juga. Lalu persahabatan, dan yang terakhir, alkohol dan merokok. Alkohol dan merokok ini juga termasuk salah satu dari penanganan stres, tetapi alkohol dan merokok ini merupakan perilaku yang merugikan diri sendiri. Lalu, pada tahap 4, di sini yaitu membahas mengenai telusuri daftar yang dihasilkan pada tahap 3, dan masukkan masalah ke dalam kelompok untuk menghindari tumpang tindih kategori. Nah, pada tahap ini, data yang dikelompokkan kemudian dianalisis kembali dan direpresentasikan menurut kemungkinan pengelompokan masalah. Di bawah 4 judul utama tadi, yaitu penyebab, sifat, akibat, dan penanganan dari stres. Nah, di sini dimasukkan ke dalam pengelompokan, di mana penyebab stres di sini salah satunya yaitu dimasukkan ke dalam kelompok faktor pribadi, faktor perorangan, pengelolaan, dan yang terakhir masalah profesional. Sedangkan sifat stres ini dikelompokkan menurut objektif ataupun subjektif. Kemudian akibat dari stres. Akibat dari stres di sini dikelompokkan berdasarkan fisiologis, fisik maupun psikologis. Dan yang terakhir penanganan stres. Nah, penanganan stres di sini dikelompokkan mulai dari fisik maupun sosial.
Lalu pada tahap 5 yaitu mengomentari kelompok atau hasil di tahap 4 tadi dan meninjau pesan mereka. Nah, pada tahap ini peneliti berkedudukan untuk menarik kesimpulan pada poin umum dan khusus. Misalkan di sini terdapat banyak sekali penyebab stres. Nah, di sini nanti diberikan penomoran atau kode berupa nomor. Kemudian selanjutnya, terdapat sedikit jalan keluar untuk menghindari stres. Jika tidak dapat dihindari, kemungkinan stres akan menumpuk. Lalu, penyebab stres berakar pada faktor pribadi daripada faktor lain, seperti manajemen, profesional, dan lain-lain. Nah, di sini nanti diberikan frekuensi. Kemudian, yang keempat, tuntutan pekerjaan cenderung menyebabkan lebih sedikit stres daripada faktor lain. Misalkan di sini manajemen, di sini nanti juga diberikan frekuensi. Kemudian kehilangan kendali merupakan faktor yang signifikan. Di sini juga diberikan frekuensi. Lalu tantangan terhadap orang dan integritas pribadi atau harga diri sangat membuat stres. Di sini juga diberikan frekuensi. Lalu sifat stres itu kompleks dengan beberapa komponen yang saling berinteraksi dan lain-lain. Kemudian di sini tahapan dari contoh yang dianalisis di atas tadi mewujudkan beberapa masalah yang diangkat dalam diskusi sebelumnya tentang analisis konten. Meskipun contoh di sini tidak melakukan perhitungan kata atau analisis statistik, sehingga di sini menjadikan jenis analisis yang lebih lanjut dan menimbulkan beberapa masalah penting. Di antaranya yakni yang pertama, peneliti telah melihat dan melintasi kategori dan mengelompokkan untuk pola, tema, generalisasi, serta pengecualian dan pengamatan yang tidak biasa. Lalu, peneliti harus memutuskan apakah frekuensi itu penting atau apakah terdapat suatu masalah penting meskipun hanya disebutkan sekali atau beberapa kali saja. Lalu, peneliti telah mencari, melaporkan, dan diskonfirmasi, serta mengkonfirmasikan bukti untuk penyertaan. Dan yang terakhir, tahap terakhir dari analisis adalah pembuatan teori. Nah, di sini untuk pembuatan teori sendiri itu untuk menjelaskan apa yang dijelaskan tentang stres atau tekanan. Lalu di sini selanjutnya yaitu computer usage in content analysis atau penggunaan komputer dalam analisis konten. Nah, di sini ada beberapa manfaat atau cara yang digunakan dalam penggunaan komputer di sini yaitu beragam, seperti halnya menyimpan dan memeriksa. Nah, di sini memeriksa itu misalkan mengoreksi sebuah data, lalu menyusun dan mengelompokkan, serta menyalin data, mencatat, menulis memo, bersamaan dengan rincian keadaan di mana memo tersebut ditulis, lalu melakukan pencarian kata atau frasa dalam data dan untuk mengambil teks. Kemudian, melampirkan label identifikasi ke unit teks, misalkan tanggapan kuesioner. Kemudian, memberi keterangan dan menambahkan teks, membagi data menjadi unit-unit yang telah ditentukan, lalu memungkinkan dilakukan pengkodean di awal data, dan lain-lain. Di sini selanjutnya yaitu ada beberapa program komputer yang digunakan untuk data kualitatif, yakni di sini ada EQUAD, kemudian MaxQD, kemudian HyperResearch, HyperSoft, WinMax, dan lain-lain. Nah, program-program tersebut ini memiliki daya tarik untuk mengatasi sejumlah besar materi berbasis teks dengan cepat tanpa resiko, seperti kesalahan manusia dalam perhitungan dan perbaikan, dan membebaskan peneliti dari beberapa tugas mekanis. Kemudian, sebab yang terakhir yaitu reliability in content analysis atau reliabilitas dalam analisis konten. Nah, di sini ada beberapa masalah yang harus dibahas dalam mempertimbangkan reliabilitas teks dan analisis konten dalam menganalisis data kualitatif dengan menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama, bukti yang disengaja dan tidak disengaja. Yang kedua, teks mungkin tidak ditulis dengan pertimbangan peneliti atau mungkin ditulis untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian. Yang ketiga, dokumen mungkin terbatas, selektif, tidak netral, dan tidak lengkap. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan yang berbeda dari penelitian. Yang keempat, kesulitan untuk menyimpulkan arah kausalitas dalam dokumen. Yang kelima, klasifikasi teks mungkin tidak konsisten. Yang keenam, teks mungkin dikuatkan atau tidak dapat dikuatkan.
Yang ketujuh, kata-kata secara inherent, ambigu, dan polivalen. Yang kedelapan, pengkodean dan pengkategorian. Lalu yang kesembilan, definisi dan tema kategori mungkin ambigu karena bersifat inferensial. Yang kesepuluh, beberapa kata mungkin termasuk dalam kategori keseluruhan yang sama, tetapi mungkin memiliki arti yang lebih atau kurang dalam kategori tersebut. Yang kesebelas, kata-kata yang dikelompokkan bersama ke dalam kategori yang sama mungkin memiliki konotasi yang berbeda. Yang kedua belas, kategori mungkin menggambarkan rencana peneliti dan proses pengartian. Yang ketiga belas, mengumpulkan sebuah data yang terpisah dapat membahayakan keandalan dalam menganalisis. Yang terakhir yaitu, sebuah dokumen mungkin sengaja mengecualikan sesuatu untuk disebutkan, melebih-lebihkan suatu masalah atau mengurangi suatu masalah. Nah, di sini menurut EZI 2002, sifat pengkodean dan pengkategorian yang lebih awal pada analisis konten berguna untuk menguji atau mengkonfirmasi teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini tidak membangun teori yang baru, meskipun hal ini mengurangi cara analisis konten untuk menghasilkan sebuah teori baru. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai materi grounded theory. Grounded theory merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Sehingga, secara umum, dapat dikatakan bahwa grounded theory itu merupakan metode penelitian yang dimulai dari suatu pernyataan yang masih tidak jelas, dikumpulkan menjadi sebuah data, dianalisis sedemikian sehingga menghasilkan teori. Ada beberapa fitur dari definisi ini. Yang pertama, theory is emergent rather than predefined and test, yaitu teori muncul daripada yang telah ditentukan dan diuji. Yang kedua, theory emerge from the data rather than vice versa, yaitu teori muncul dari data, bukan sebaliknya. Yang ketiga, pembuatan theory is a consequence of and pattern to systematic data collection and analysis, yaitu pembuatan teori adalah konsekuensi dari pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Yang keempat, pattern and theories are implicit in data, waiting to be discovered, yaitu pola dan teori tersirat dalam data, menunggu untuk ditemukan. Karena grounded theory mengesampingkan ide-ide yang terbentuk sebelumnya, membiarkan data itu sendiri memunculkan teori, maka kemampuan yang diperlukan peneliti yaitu yang pertama terbuka. Peneliti harus dapat menoleransi akan keterbukaan terhadap data apa yang akan muncul. Yang kedua, toleransi kebingungan dan regresi. Peneliti diharapkan memiliki rasa pesimis ketika teori tidak segera ditemukan. Yang ketiga, resistensi terhadap perumusan teori yang belum jelas. Yang keempat, kemampuan untuk memperhatikan data, maka peneliti harus teliti. Yang kelima, terlibat dalam pembuatan teori. Kesediaan untuk terlibat dalam proses pembuatan teori daripada pengujian teori, karena ini merupakan pengalaman yang baik untuk peneliti. Yang keenam, peka terhadap kategori yang akan muncul. Kemampuan yang berkaitan dengan kategori yang muncul daripada kategori yang terbentuk sebelumnya atau yang diterima. Grounded theory menggunakan metode sistematis meliputi theoretical sampling, coding, constant comparison, the identification of a core variable, and saturation. Yang pertama yaitu theoretical sampling. Dalam theoretical sampling, data dikumpulkan secara terus-menerus dan berulang-ulang sampai sampel terus berulang-ulang. Sampel di sini terus ditambahkan sampai mendapatkan data yang cukup, sehingga data yang cukup itu dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam konteks. Sampai mana, sampai kapan data itu diambil? Data itu diambil sampai terdapat theoretical saturation atau kejenuhan. Nah, di sini tidak ada batas ukuran sampel dan berapa banyak data yang diperlukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data berlanjut sampai data yang cukup telah dikumpulkan untuk membuat penjelasan teoritis tentang apa yang terjadi dan apa yang merupakan ciri-ciri utamanya.
Selanjutnya adalah coding. Coding adalah proses membongkar dan memasang kembali data. Data di sini dipecah menjadi baris, paragraf, atau bagian. Kemudian baris, paragraf, atau bagian ini disebut adalah fragmen. Fragmen-fragmen ini kemudian dikodekan sehingga dapat disusun kembali. Dari data yang sudah dikodekan itu akan memunculkan sebuah tema. Ada 3 jenis pengkodean. Yang pertama, open coding. Open coding ini melibatkan penjelajahan data dan mengidentifikasi unit analisis untuk mengkodekan makna, perasaan, tindakan, peristiwa, dan sebagainya. Kalau axial coding, adalah berusaha membuat hubungan antara kategori dan kode untuk mengintegrasikan kode di sekitar sumbu kategori pusat. Yang ketiga adalah selective coding. Selective coding ini melibatkan identifikasi kode inti. Nah, mengidentifikasi ini adalah mencari hubungan antara kode inti itu dan kode-kode lain, dan dibuat skema agar mendapatkan alur dalam penulisan. Selanjutnya adalah constant comparison. Constant comparison ini membandingkan data baru dengan data dan kategori yang ada. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai tidak ada lagi variasi yang terjadi. Ada 4 tahapan constant comparison. Yang pertama, comparing incident and data that are applicable to each category, yaitu mengkode setiap data yang dibandingkan. Tahap pertama di sini melibatkan pengkodean insiden dan membandingkannya dengan insiden sebelumnya dalam kelompok yang sama dan berbeda dengan data yang lain yang berada dalam kategori yang sama. Tahap kedua yaitu interrogating these categories and their properties, yaitu mengkode data lebih lanjut dengan membuat memo. Yang ketiga, bounding the theory, yaitu menandai keseragamannya. Dan yang keempat, yaitu setting out the theory, yaitu mengumpulkan dan menghasilkan data. The core variables and saturation. The core variables, melalui penggunaan perbandingan konstan variabel inti, diidentifikasi berurutan mengarah ke satu atau lebih kategori yang menjadi kunci, dan demikian teori inti, demikian ke inti teori yang muncul. Kalau saturation ini adalah kejenuhan. Kejenuhan tercapai ketika tidak ada wawasan, kode, atau kategori baru yang dihasilkan walaupun data baru ditambahkan. Ketika kejenuhan terjadi, maka didapatkan kelengkapan teori. Kelengkapan teori ini ketika teori mampu menjelaskan data secara lengkap dan memuaskan. Developing grounded theory. Ada 4 kriteria utama menurut Glasser dan Strauss. Yang pertama, kedekatan kesesuaian teori dan data. Yang kedua, teori itu harus mudah dipahami. Yang ketiga, teori dapat diperumum, dan yang keempat, dapat diaplikasikan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah interpretation in qualitative data analysis multi-layered text. Dari multi-layered text itu adalah teks yang berlapis-lapis. Nah, data yang dianalisis ini pasti mempunyai teks yang berlapis-lapis karena tadi kan didapatkan sampel, diambil sampel yang terus-menerus, maka data ini akan didapatkan banyak sekali data sehingga terdapat teks yang berlapis-lapis. Karena itu, analisis dapat dijabarkan sebanyak mungkin dalam observasi, wawancara, tes, maupun literasi sumber yang dicantumkan.
Contoh penelitian kualitatif tipe grounded theory. Di sini kami mengambil contoh dari penelitian Elin Yanti Putri Nasution dari IAIN Padang Sidempuan. Ini kami ambil dari jurnal Edumatika, Jurnal Riset Pendidikan Matematika volume 1 nomor 1 Mei tahun 2018. Dengan judul Analisis terhadap disposisi berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika. Kita lihat abstraknya, artikel ini merupakan penelitian kualitatif tipe grounded theory. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disposisi berpikir kreatif siswa sekolah menengah pertama untuk memahami disposisi siswa terhadap berpikir kreatif secara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan paradigma post-positivisme. Berdasarkan segi ontologi, kenyataan tentang disposisi berpikir kreatif telah tampak pada siswa tetapi tidak atau belum dipahami sebelumnya, hanya diperkirakan saja. Di sisi lain, berdasarkan segi epistemologi, perkiraan tentang disposisi berpikir kreatif perlu lebih dipahami lagi. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif diperlukan untuk mengatasi disposisi berpikir kreatif siswa yang negatif. Peneliti sebagai instrumen menganalisis disposisi berpikir kreatif siswa secara bijak dengan menggunakan triangulasi data. Penelitian ini dilakukan pada salah satu sekolah menengah pertama dengan 25 orang siswa sebagai subjek penelitian. Berdasarkan analisis data, didapatkan hasil yaitu yang pertama, sekolah memiliki fasilitas yang lengkap dengan udara yang segar dan lingkungan yang bersih. Yang kedua, proses belajar mengajar matematika sangat optimal dan kondusif sehingga dapat memberikan suatu sikap positif terhadap disposisi berpikir kreatif siswa. Yang ketiga, berdasarkan hasil data angket terdapat 20 siswa, 80% memiliki sikap positif terhadap disposisi berpikir kreatif, meskipun ada 5 siswa, 20% memiliki sikap yang negatif terhadap disposisi berpikir kreatif. Kita dapat menyimpulkan bahwa secara umum, siswa memiliki sikap positif terhadap disposisi berpikir kreatif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.